Pemirsa, Insinyur Haji Hendy Siswanto menjadi harapan baru masyarakat Kabupaten Jember. Haji Hendy berhasil menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Jember setelah mengalahkan incumbent pada Pilkada Kabupaten Jember tahun 2020. Haji Hendy yang berpasangan dengan Gus Firjaun memenangkan Pilkada Kabupaten Jember dengan perolehan suara 46,6% suara. Jauh meninggalkan pasangan incumbent Faida Fian yang hanya memperoleh 31,3% suara, serta pasangan Salam Ivan yang memperoleh 22,2% suara. Haji Hendy Gus Firjaun resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jember oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa pada tanggal 26 Februari 2021 lalu. Di Kabupaten Jember, sosok Haji Hendy sangat dikenal akrab oleh masyarakat. Mantan birokrat di Kementerian Perhubungan itu merupakan orang asli kelahiran Jember. Haji Hendy tumbuh dan besar di kawasan Kampung Ledok, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Namanya semakin dikenal masyarakat karena kebiasaannya yang sering berbagi, terutama kepada masyarakat. Bahkan saat Ramadan, Haji Hendy bersama keluarga kerap membagikan ribuan kotak takjil ke masjid seluruh Jember. Dengan tagline "Wis Wayahe Benahi Jember", Haji Hendy Gus Firjaun mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan pembenahan di Kabupaten Jember. Haji Hendy, wis wayahe, wis wayahe, benahi Jember, kerja-kerja, menang-menangkan Haji Hendy. Kabupaten Jember yang memiliki potensi kekayaan alam yang begitu besar selama ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itulah sosok Haji Hendy diberi amanah. Sebagai seorang mantan birokrat berprestasi dan pengusaha sukses, Haji Hendy diharapkan bisa membawa perubahan di Kabupaten Jember. Prinsip Haji Hendy untuk bersinergi, berkolaborasi, dan berakselerasi diyakini bisa menggerakkan semua elemen masyarakat dalam membenahi Jember. Pemirsa, pemimpin baru, harapan baru saat ini berada di Kabupaten Jember. Kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Bupati Jember yang baru, Bapak Insinyur Haji Hendy Siswanto. Bagaimana beliau membenahi Jember, konsep seperti apa yang akan beliau aplikasikan untuk membenahi Jember, dan seperti apa beliau merangkul seluruh elemen masyarakat untuk membenahi dan membangun Kabupaten Jember lebih baik. Nah pemirsa, kami akan segera menemui Bupati Jember yang baru, Bapak Insinyur Haji Hendy Siswanto. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Hendy Siswanto, Bupati Jember yang baru. Pak Hendy, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Dika. Baik Bapak, syukur kalau begitu. Padat sekali jadwalnya, tapi kami berterima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami Pak. Ya, ini hampir 1 bulan Bapak menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Jember. Tepatnya 23 hari sekarang. 23 hari per hari ini ya Pak ya? 23 hari per hari ini. Baik, nah seperti apa Bapak sudah melakukan beberapa pemetaan untuk langkah awal memimpin Jember ke depan ini Pak Hendy? Ya, pertama untuk birokrasi. Ya. Saya harus segera menata birokrasi yang harus seperti kondisi yang benar ya, seperti kondisi yang normal birokrasi kami. Karena memang kita tahu selama ini kami ada sedikit problem masalah birokrasi di Jember. Dan itu yang pertama itu. Yang kedua, kami memberikan motivasi di seluruh masyarakat Jember. Kami keliling ke beberapa dinas-dinas terkait ya. Baik. Di OPD-OPD terkait saya berikan motivasi bahwa Jember harus segera bangkit. Bangkit ya Pak ya. Wajib bangkit dari luar biasa. Dan Bapak sangat bersemangat nampaknya untuk membenahi Kabupaten Jember ini menjadi sangat lebih baik. Mengingat Bapak memang asli putra asli Jember. Jadi saya bukan sangat semangat, kewajiban itu. Karena kami pernah kaya. Jember pernah sukses Mbak Tika. Ya. Itu dan yang menikmati sukses saya. Karena saya lahir di sini sampai saat ini saya di sini. Bahkan hari-hari kami ditanam di sini loh Mbak.
Jadi kami tahu pergerakan ini tahu. Jadi Oke. harus kita kembalikan kekuatan itu lagi. Baik. Tapi Pak Hendy, belum banyak juga masyarakat, tidak hanya di Kabupaten Jember, tapi juga Jawa Timur dan Indonesia yang belum semuanya itu mengetahui loh Pak, mengenai Bapak dan juga keluarga. Ya. Bisa diceritakan, Bapak sendiri itu untuk background-nya seperti apa? Ya, saya dulu kalau saya pribadi, dari struktur keluarga saya tidak ada satupun keluarga saya ini yang masuk di pemerintahan, ya. Tidak ada. Di awal saya kerja jadi pengusaha, jatuh bangun. Terus di usia 32 tahun saya ada kesempatan teman mengajak saya masuk di pegawai negeri. Ya, pegawai negeri, terus kami diterima di Kementerian Perhubungan. Satu-satunya pegawai negeri sama saya. Selama 23 tahun, 24 tahun, dan saya pensiun dini. Pensiun dini saya pulang karena kami di waktu menjadi di staf di Kementerian Perhubungan, kami ditugaskan keliling, Mbak. Kita ada di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, kami keliling terusan gitu. Jadi jarang ketemu keluarga. Baik. Kami ambil pensiun dini, kami balik ke Jember lagi. Oke. Gitu. Pak, kalau di Kementerian Perhubungan sendiri itu di Direktorat Jenderal apa Pak? Awal di Dijen Perhubungan Darat, terus ada pergantian pemisahan lagi Dijen Perhubungan Darat menjadi Dijen Perkeretaapian. Jadi saya yang membangun jalan kereta api di Jawa ini double track, kami yang membangun. Di Sumatera juga begitu. Selama Pak Hendy berkarir di Kementerian Perhubungan, khususnya di Dijen Perkeretaapian, bicara mengenai prestasi, bicara mengenai karir yang cemerlang yang sudah Bapak peroleh, mungkin bisa berbagi dengan pemirsa di sini. Alhamdulillah, jadi saya ini nggak suka nomor 2 ya. Saya harus nomor 1 terusan. Dan sekarang menjadi orang nomor 1 ya Pak di sini sedang dipercaya masyarakat sekarang ini. Jadi kami dulu juga ada penghargaan dari Presiden, jadi terbaik untuk Satya Lencana Nugraha. Itu untuk bidang pembangunan, kami terbaik se-Indonesia dulu waktu itu. Luar biasa. Di situ. Jadi kami selalu melakukan pembangunan ini yang terbaik. Kalau waktu itu dinilai terbaik itu bukan hanya pekerjaannya selesai, tapi terbaik dihitung keseluruhan, dari auditor keuangan, pekerjaannya besar sekali, dan selesainya cepat sekali, efisiensi. Itu kami lakukan semua itu. Jadi parameternya itu jelas dan banyak beberapa gitu ya, Pak Hendy ya. Nah Pak, tentunya keberhasilan Bapak itu tidak lepas dari dukungan keluarga, utamanya dukungan istri Pak. Sampai kemudian Bapak memutuskan untuk pensiun dini, kembali ke Jember dan mencalonkan menjadi kepala daerah di Jember. Syukur alhamdulillah sekarang Bapak sudah dilantik, sudah sertijab, sudah mulai berjalan, bergerak, bahkan berlari ya Pak ya? Berlari, harus lari, harus lari kencang, nggak boleh pelan-pelan. Nah itu bisa diceritakan peran keluarga, utamanya istri Bapak. Jadi keluarga kami keluarga kami agak antik sedikit. Kenapa tuh? Karena dari orang tua kami di rumah itu kumpul sama keluarga. Satu saudara kami itu berlima, kami kumpul satu rumah. Ya, punya keluarga sendiri-sendiri tapi dalam satu rumah. Oh, ini aneh. Rame ya Pak? Rame sekali, ada 40 orang lebih di dalam satu rumah. Memang punya rumah sendiri-sendiri, cuman hari-hari khusus itu kumpul semua mereka, semua satu rumah. Dan khusus untuk kami, keluarga kami sendiri, untuk masalah waktu kami bekerja, dukungan istri dan anak sangat mensupport sekali untuk pada saat kerja. Begitu kami masuk di dalam pilkada kemarin itu, karena memang belum ada yang pernah ikut dan kami bukan orang dari partai politik, itu tentunya dukungan keluarga sangat diharapkan, terutama istri dan anak. Mereka sepakat, kenapa? Nanti kalau jadi bupati itu harus siap mental, karena dikoreksi semua kegiatannya, semua dikoreksi macam-macam. Siap nggak itu? Siap. Selama kita tujuannya baik untuk masyarakat, ya sudah bismillah gitu. Mereka dukung, maju kami. Gitu Mbak Erika. Jadi langsung satu suara ya Pak Hendy ya, kompak. Tapi apa sebenarnya yang membuat Bapak tergerak untuk mencalonkan menjadi orang nomor 1 di Jember ini? Ada persoalan mendasar waktu itu. Di tahun 2017 kami sudah memberitahu keluarga bahwa pemerintahan di Jember kalau di caranya seperti ini salah gitu. Dan ini bukan menuju kemakmuran tapi menuju keterpurukan. Kenapa kami bukan dukun ya? Karena kami juga diajarin ilmu yang sama untuk birokrasi. Saya di Jakarta di Kementerian Perhubungan saya bekerja beneran
bekerja beneran ini serius saya mempelajari itu karena kami bermain dengan uang negara. Bermain uang negara ini begitu salah sedikit bisa fatal jadinya. Betul-betul aturan kami ikuti betul. Jadi peraturan tidak ada yang keluar dari regulasi. Kami pulang di Jember, regulasi banyak sekali problem, terutama yang paling soal di Jember, tidak harmonisnya antara legislatif dan eksekutif selama kurang lebih 4 tahun, Mbak. Iya. Akhirnya yang APBD, yang dibahas APBD itu nggak ada APBD, dia bermain terus, bertengkar terus. Ibarat orang tua itu, bupati dan legislatif eksekutif itu suami istri itu. Nggak harmonis, anaknya berantakan. Sederhananya begitu, Mbak Tika. Dampaknya luas. Iya, dampaknya luas. Dan saya menyampaikan ini risiko tinggi. Ternyata betul, sampai kemarin, kira-kira seminggu yang lalu, kita ekonomi kami di Jember itu minus 2,98 di Jember. Ini kalau Jember ini berdiri sendiri tanpa ikut Indonesia seumpama, ini sudah dijual sama tanah-tanah yang semua, bangkrut kita. Minus 2,98, bahaya. Tidak ada transaksi yang benar di sini Jember. Jadi orang jualan pasti banyak rugi. Yang beli ada, cuman sedikit volumenya. Iya. Gitu, Mbak. Makanya padahal Jember bekas orang kaya. Jember maksud saya makmur tahun 72 sampai tahun kurang lebih 84 ya. Kami hebat se-Jawa Timur ini, Jember. Kita punya produksi tanaman hebat di Jember, pertanian hebat, tembakau yang terbaik di dunia. Di dunia, dan ini harus kita kembalikan kekuatan itu, Mbak. Pak Hendy, ada hal yang orang tahu di Jember selama ini, keluarga Pak Hendy nggak pernah tega untuk tidak berbagi rezeki kepada sesama. Iya, Mbak. Bisa diceritakan untuk itu kebiasaan mulia yang bisa menginspirasi tentunya. Ya, jadi orang tua kami, almarhum ibu bapak kami, mengajarkan seperti itu, Mbak. Pesta kami itu adalah pada saat Ramadan. Kalau di luar Ramadan kami tiap hari hidup sangat sederhana. Makan ya cukup-cukup saja. Enggak hebat, enggak, cukup-cukup saja. Duit itu dikumpulkan untuk Ramadan, Mbak. Begitu Ramadan itu adalah pesta kami. Untuk apa? Berbagi. Itu Ramadan 1 bulan penuh? Penuh, 1 bulan penuh. Berbagi. Kami ratusan ribu membagi itu setiap bulan Ramadan. Oke. Untuk kepada masyarakat Jember, ya. Dan itu mulai zaman ibu saya dulu, mulai dari kecil, kecil, kami meneruskan nih. Ini program ibu saya, bapak saya dulu. Kami penerus saja, Pak. Bukan saya diajarin suruh begitu ya kami lakukan seperti itu. Dulu ibu kami dapat rezeki, kami sekarang dapat rezeki besar, ya kami besar. Membagi ke masyarakat Jember. 1 bulan kami sampai 240.000 orang yang kami harus bagikan. 1 bulan? 1 bulan. 240.000 orang. Apa hal yang paling Bapak ingat sampai saat ini, pesan dari kedua orang tua Bapak? Kalau Anda berbagi pada siapapun, anak cucu saya pun nanti tidak akan ada yang susah. Pasti ada yang menolong. Itu. Okay. Jangan sedih, jangan takut dengan berbagi. Karena apapun membagi itu adalah menyelamatkan kamu dunia dan akhirat. Itu, Pak. Pemirsa, itu baru sedikit yang dapat menginspirasi kita tentunya dari seorang Bapak Bupati Hendy. Nah, selengkapnya pemirsa, masih dalam program Pemimpin Baru, Harapan Baru. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, Bapak Hendy Siswanto, beliau adalah Bupati Jember yang baru, memiliki banyak keunikan. Salah satunya, beliau menggemparkan dengan membeli 1 unit, atau mungkin baru ya Pak, baru 1 ya Pak, mungkin nanti akan beli lagi begitu. Yaitu mobil Maung, luar biasa. Dan Bapak adalah Bupati pertama di Indonesia yang membeli mobil buatan anak bangsa ini. Betul. Dan itu harganya 600 juta rupiah. 600 juta. Oke, kisah dibalik itu seperti apa Pak Hendy? Jadi ya izin saya buka masker sedikit ya. Silakan. Jadi gini, Maung ini saya terus terang orang yang paling cinta produk dalam negeri. Bukan karena lantas saya jadi bupati. Dari dulu saya yang dengan teman-teman produksi dalam negeri, contohnya di PT LEN ya, Lembaga Industri Negara, itu membuat satu teknologi sistem persinyalan perkeretaapian di Indonesia satu-satunya. Kamilah yang pemakai pertama kali. Karena teman-teman banyak pakai dari luar negeri yang harganya mahal sekali.
kami melakukan modifikasi dengan teman lain ini, dan teman-teman lain lembaga industri membuat sistem persinyalan. Sistem persinyalan itu gimana rel itu bisa berubah sendiri, Mbak. Ada kereta dari sini, ada kereta masuk. Kalau sinyalnya salah, bisa tumburan, risiko tinggi. Kami berikan fasilitas teman-teman dari MEM, dan itu berhasil. Begitu berhasil, ada order dari luar negeri, banyak sekali. Akhirnya orang luar negeri pun pesan di PT LAN. Itu terjadi, itu saya yang memulai. Saya memulai waktu itu. Baik. Dan di rootnya PT LAN waktu itu teman-teman saya pindah ke Pindad. Pindah ke Pindad menjadi root, itu namanya Pak Abraham Mose. Ini bukan karena apa, semangatnya sama kami dengan Pak Abraham Mose. Pada saat kami ikut pilkada, Pak Abraham Mose membuat mobil taktis tuh, Mbak, itu mobil perang itu sebenarnya. Untuk di Pindad itu saya bilang, kalau ini kami menang, aku ambil itu mobil Pindad 1. Pokoknya aku ambil 1. Menang sungguhan ternyata pilkada ini. Nah, saya bawa ke sini bukan karena sama berteman dengan Bang Abraham Mose, bukan. Tapi saya memberikan semangat dan inspirasi keluarga saya di Jember ini. Yang jumlahnya 2,5 juta ini, dengan 11.475 UMKM ya, yang masih belum berhasil. Itu saya sampaikan bahwa kita wajib cinta kearifan lokal. Saya cinta terhadap mobil Pindad ini. Kenapa? Bukan pada Pindadnya, tapi ini produksi dalam negeri, anak negeri. Apapun kondisinya harus kita sendiri yang mencintai. Kita jangan cinta dulu pada keluarga sebelum kita berbagi pada orang. Ya, untuk berbagi pada orang menunjukkan bahwa kecintaan pada keluarga ini. Keluarga ini apa? Jember ini keluarga kita semua, Indonesia ini keluarga kita. Kita harus bangga dengan produk Indonesia, produk Jember kita bangga, baru kita jual kepada orang. Kalau kita mau jual pada orang kita sendiri nggak tahu gimana, Mbak. Nggak, ini mutlak, apalagi di Jember. Saya akan keluarkan peraturan bupati nanti untuk memakai produksi dalam lokal di Kabupaten Jember. Apa itu? Kopi, kita punya kopi terbaik se-Indonesia, kopi Robusta kan terbesar di Indonesia. Tembakau kita top, jagung kita punya bagus, berasnya kita banyak. Kenapa harus penyedia di luar gitu? Nah, ini harus ada satu semangat untuk itu, Mbak. Dan Bapak yang mempelopori untuk di Kabupaten Jember ini ya. Ini berarti juga menyesuaikan dengan ada kondisi geografis di Jember yang memang mengharuskan Bapak menggunakan maung ketika berkunjung. Mbak. Kebetulan itu juga. Kayak barusan, kami kenapa harus memperbaiki 1.000 kilo tahun ini? APBD kami fokuskan 1.000 kilo itu. Karena memang selama 4 tahun ini tidak ada perbaikan, Mbak. Ya lumayan, banyak berlobang di Jember. Saya malu ada teman-teman JTV datang nanti kalau lubangnya banyak gimana. Tapi saya jamin Mbak datang ke sini lagi 6 bulan lagi, kami tunjukkan bahwa Jember sudah tidak seperti itu lagi. Luar biasa, tapi di situ seninya ya Pak ya. Artinya Bapak benar-benar memulai ibaratnya dari nol juga lah. Di kepemimpinan. Itu bukan ibaratnya sesuatu hal yang menyedihkan, justru itu menjadi tantangan, semangat, dan ada seninya di situ ya Pak Hendy ya tentunya. Pak, ini untuk OPD sendiri Pak juga berarti diharuskan untuk cinta produk Indonesia, menggunakan produk Indonesia. Wajib. Nanti kami cara bagaimana memverifikasi, kami akan datangi rumahnya. Kami akan datangi kantor apapun di Kabupaten Jember. Saya akan datang bukan kantornya tapi ke dapurnya. Anda memakai kopi apa, dan itu akan saya blow up di media. Siapa orang yang mencinta, siapa yang enggak. Dan itu saya memohon pada mereka, tolong kami untuk dengan membantu menjual, membeli produk kita sendiri. Pak. Dan kami sebagai pemerintah akan membantu masyarakat yang menjual UMKM terutama tentang edukasi, equipment supaya harga itu murah, mutunya bagus, gitu. Dan kita rasakan sendiri dulu. Kalau kita ekonomi ini bagus di Jember ini, Mbak, kabupaten sekitar akan ketarik semua di sini. Kenapa? Di situ ada efisiensi, kualitas bagus, kuantitasnya juga tidak bisa diragukan lagi, cukup bisa continue gitu, Mbak. Pak Hendy bicara soal koneksi, Pak. Teman-teman Bapak di Jakarta, di pusat banyak begitu. Bapak sebagai pengusaha, Bapak juga pernah menjadi birokrat dengan prestasi yang gemilang juga. Bagaimana Bapak bisa memanfaatkan koneksi ini untuk bisa membangun, bukan hanya membangun tapi juga membangkitkan Jember ini bisa menjadi makmur kembali seperti di waktu yang tahun 70-an itu ya Pak ya, sampai sekitar 80-an. Seperti apa Pak? Saya memberikan garansi pada teman-teman. Memberikan garantinya itu apa? Pertama tentang kemudahan perizinan. Saya menawarkan seandainya Mbak Tika mau
investasi sehotel di Jember. Katakan membuat hotel 10 lantai. Yang pertanyaan yang saya tanya pertama kali, kapan mau dibangun nih? Katakan setahun lagi Pak dibangun. Oke, setahun lagi perlu desain bermacam-macam. Katakan mau nggak bangun 6 bulan lagi atau 3 bulan lagi? Loh, izinnya belum selesai. Mungkin begitu pertanyaannya. Saya akan buat permudah izin ini. Katakan ada untuk membangun gedung hotel harus perlu 10 izin, katakan 10 persyaratan, katakan. Mbak Tika cukup 3 atau 2 izin sudah masuk, silakan bangun boleh. Sambil nanti operasionalnya hotel itu sambil melengkapi izin yang sambil belum, jalan begitu. Sambil paralel begitu, ya. Kenapa seperti itu? Karena begitu Mbak Tika datang ke Jember akan pasti bawa uang, bawa duit membangun di sini. Begitu membangun di Jember, yang dipakai tenaga kerja kami orang Jember, yang dimana kami masih punya 57.000 orang pengangguran di Jember. Kami punya 280.000 orang miskin di Jember. Tentunya kami tarik investor itu, silakan membangun. Mbak Tika pasti beli material di Jember, material di orang kami juga, warga kami. Mbak Tika juga panggil orang-orang yang pengawas-pengawas lapangan, dan ini terbuka pintu pekerjaan ini, dan material kami juga dibeli. Tenaga Mbak Tika juga akan belanja pasti di Jember. Iya. Berarti Bapak sudah melakukan inovasi di bidang kemudahan perizinan di Jember ini. Termasuk tanah. Kalau Mbak Tika datang ke Jember nggak punya tanah, saya mau bangun gedung, saya siapin tanah. Tanahnya siapa? Tanah pemerintah. Pilih sekarang di Jember ini ada gedung mana yang mau Mbak pilih. Kami akan siapkan untuk teman-teman siapapun juga berinvestasi di Jember. Tunjuk saja. Saya mau pakai gedung Pemda, katakan ini yang ada di alun-alun ini sebelah. Saya mau pakai itu, ambil nggak apa-apa, ganti punya saya. Gitu. Jadi gitu seperti Pak. itu. Memang saya mau pindahin pemerintah daerah Jember ini, saya pindahin di agak pinggir di daerah agak kami punya tanah cukup ini untuk dalam rangka pengembangan kota. Kedepannya begitu. Ya, jadi enggak bukan kedepannya, tahun depan lah. Kedepannya terlalu panjang ya, maksudnya yang tahun depan lah gitu. Tahun ini kami sudah mulai desain, dan ini teman-teman dari legislatif sudah mulai paham betul dan memahami bahwa memang Jember terlalu sempit untuk itu. Kita harus punya di agak mungkin sedikit, tapi nggak terlalu jauh, Mbak. Rentang waktunya panjang dari sini sampai ke lokasi pemindahan itu tidak lebih dari 10-15 menit saja. Oke, baik. Jadi maksudnya masih di wilayah sini aja. Di wilayah kota, gitu ya? masih wilayah kota. Kalau hubungan Bapak dengan teman-teman di legislatif, apa kabarnya Pak Hendy? Waduh, ini I love you banget sekarang ini. I love you banget sekarang. Gitu ya, bener. Pak? Sekarang saya ngomong ke teman-teman legislatif, Anda nggak perlu ngundang saya yang datang. Gitu. Anda datang jam 8, saya jam 7 udah di kantor, gitu. Siap untuk dibimbing kami, siap untuk mau diapakan Jember. Jember bukan tanggung jawab eksekutif saja, legislatif juga punya andil dong di Jember, sama-sama. Sama-sama mari kita bekerja bersama-sama gitu, Mbak. Iya. Nah, pemirsa, pembahasan mengenai keberlanjutan keharmonisan hubungan antara eksekutif dengan legislatif di Kabupaten Jember tentunya masih akan berlanjut ya dalam program Pemimpin Baru Harapan Baru. Tapi sesaat lagi tentu saya akan, Pak, saya izin dulu, nanti kita bisa ya Pak ya misalnya bicara di sebelahnya atau di depan si Maung itu. Pak. Iya dong, kan ingin tahu juga. Boleh. Gitu ya Pak Hendy ya. Boleh sekali, monggo silakan. Tetaplah bersama kami pemirsa, Pemimpin Baru Harapan Baru dari Kabupaten Jember. Ya pemirsa, kembali dalam program Pemimpin Baru Harapan Baru, kami di Kabupaten Jember bersama Bapak Insinyur Haji Hendy Siswanto. Ini wujud maungnya yang beliau beli. Ini ya Pak ya, Maung? Ya, ini mobil Maung, keren mobilnya, dan ini mobil taktis. Iya. Di mobil taktis maksudnya apa? Dia pernah dicoba, dia di ketinggian gitu, terus dia jatuh di posisi 3 meter. Tanjakan jatuh, bluk, begitu enggak apa-apa. Itu latihannya. Di ketinggian 3 meter, jadi keren. Jadi mobil Maung ini asli produk dalam negeri. Saya cinta, love you dengan program dalam negeri. Dan saya mengharapkan masyarakat khususnya di Jember harus cinta produk lokal, kearifan lokal harus dinaikkan semua. Kita harus cintai produk-produk kita sendiri. Dan saya yakin produksi pindad ini, mobil Maung ini akan betul-betul dicintai negeri dan masyarakat Indonesia. Karena ini benar, saya udah pakai bener nih. Saya pakai. Sudah Bapak gunakan? Waduh, saya gunakan keren banget. Bukan masalah keren modelnya memang sudah keren ya. Naikannya juga enak sekali. Wow, jadi ada banyak nilai plus sebenarnya Pak plus ya. Yang paling hebat apa Mbak? Apa tuh? Murah Mbak.
Murah ya? Murah. Nah ini enaknya, murah banget, murah banget. Iya, Semodel iya. beginian bisa untuk orang banyak di dalam, barang bisa kita bawa juga di dalam, Betul. murah lagi. Jadi kalau misalnya kita ke lokasi geografis khususnya ya Pak ya, yang Ya. mungkin semacam pegunungan Ya. atau daerah-daerah yang Ya. jalannya mungkin masih Ya. makadam, wah itu ini oke banget. Mau pokoknya. menjawab itu, menjawab tantangan itu. Apalagi khususnya di biasa. Jember, kami punya gunung-gunung, gunung-gunung terjal-terjal Iya, dan iya, iya. masyarakat kami di pinggir-pinggir pegunungan. Luar Makanya biasa. kawan-kawan yang lain, ayo beli Maung, pakai Maung, nggak apa-apa, keren Maung, keren Maung. Luar biasa. Pak Hendy tidak hanya cinta produk dalam negeri, tapi Bapak juga cinta teman-teman di DPRD Kabupaten Jember, Pak. Ini Waduh. bagaimana merawat dan menjaga keharmonisan antara eksekutif dengan legislatif di Kabupaten Jember ini, Pak Hendy? Saya begitu dipilih oleh masyarakat Jember, Iya. Mbak Tika. Ini seperti gayung bersambut. Teman-teman legislatif semuanya bahagia. Meskipun dari beberapa partai pengusung saya maupun yang belum, ternyata sudah begitu kami memenangkan, sudah tidak ada lagi pengusung dan yang lain. Semua menyatu menjadi satu. Menyatu menjadi satu untuk bersama-sama, semangat yang sama untuk menyelesaikan persoalan Jember. Gitu, Mbak. Karena selama ini mereka belum mendapatkan itu. Baik. Yang pemerintah ini, yang namanya pemerintah itu eksekutif dan legislatif, bukan eksekutif saja, ada legislatif. Ini harus nikah nih, saling mengkontrol satu dengan yang lain, Oke. saling mensupport satu dengan yang lain, bukan dalam kong kali kong, tapi dengan semangat yang sama, kritik yang terstruktur untuk menyelesaikan persoalan. Gitu. Jadi kalau ada persoalan gitu ngomongin iya, ini kurang bagus, Ha-ha. kita tanya balik, gimana caranya bagus? Kasih tahu dong, gitu. Kasih tahu, kita kerjakan bersama-sama. Nah, itu keren. Oke, Itu yang baik. kami lakukan sekarang. Dan artinya sinergi juga dengan eksekutif, legislatif, berbagai elemen masyarakat itu sangat perlu ya Pak. Artinya begini Pak, sebagai pemimpin itu kita harus bisa merangkul semua Semuanya, kalangan. betul. Bagaimana sih Bapak mengaplikasikan hal tersebut, sinergitas agar kemudian Jember bisa mencapai lagi masa-masa kejayaannya, Ya. bahkan jauh lebih jaya daripada Ya, di waktu ya. lalu Pak. Jember ini Mbak Tika, ini tanah berdaun emas. Masya Allah, tanah berdaun emas, jangan keliru deh. Iya. Kenapa kok tanah berdaun emas? Kita cuma punya tembakau yang hebat pada saat itu. Siapa petani yang tanam tembakau pada saat itu pasti Iya. sukses, pasti. Baik. Nah ini yang keren. Dan sampai logo di Kabupaten Jember kan bergambar daun tembakau, Iya, gitu ya. iya, iya. Nah, bagaimana mensinergikan tadi antara mengkolaborasikan antara eksekutif dan masyarakat semua. Kami sekarang kita mulai, Mbak, untuk merencanakan pembangunan. Kami mulai basic dari musrenbang. Musrenbang ini dilakukan oleh camat dan Pak Kades, Iya. Pak RT RW dimasukkan masukan, dan para tokoh di wilayah itu. Yang diperlukan pembangunan di wilayah itu tuh apa? Kita kumpulkan satu-satu, kita kumpulkan, baru kita diskusikan bersama-sama dengan OPD. Ya, ya. Bersama kami, butuh Anda apa, ini apa. Kami kemas, oh duit kita adanya segini nih. Apa dulu kita prioritaskan? Ya, ya. Kekurangannya, nah kita minta ke teman-teman di provinsi, kita minta ke teman-teman DPR RI, ke kementerian. Ya. Tentunya ke provinsi, kami perlu teman-teman legislatif Baik. untuk mengantar kami bersama-sama, meyakinkan provinsi dan meyakinkan DPRD provinsi. Begitu juga di Jakarta. Oke. Kami harus meyakinkan kementerian dan juga kita meyakinkan DPR RI. Kita punya program yang tahun ini belum ada duit nih. Dibantu dong dari Jakarta bisa turun, bawa ke Jember gitu. Seperti itu harus kami melakukan, Pak. Dan Baik. ini insya Allah di akhir Maret ini kami akan melakukan hal itu bersama-sama teman DPRD, jalan bersama saya Ya. untuk mencari anggaran yang lebih dari Jakarta sana dan dari Surabaya. Oke, Pak, Bapak nggak ada tanggal merah ya Pak ya? Semua tanggalnya hitam semua, apa bagi Pak Hendy? Nah ini atau saya mau gimana? ngecek mata saya nih karena kelihatan nggak ada merahnya, jadi hitam semua gitu, Hitam Mbak. semua Masya ya, Allah Pak, ya? gitu. Oke. Iya. Berarti gitu, itu tadi ya Pak ya, bukan hanya semangat tapi sudah merupakan kewajiban bagi seorang Iya. Pak Hendy Iya, begitu. iya. Nah Pak, kalau tadi kan Bapak mengatakan nih bahwa untuk pusat pemerintahan tahun Iya. depan begitu sudah Iya. berpindah meskipun nggak akan jauh dari Iya, sini. iya. Tentunya Pak kalau kita bicara dengan mobilitas, tingkat kecepatan juga teman-teman yang mau keluar wilayah Pak, itu kan juga tentu harus diperhatikan. Betul, betul. Bandara Noto Hadinegoro Jember itu oke Pak, tapi tentu masih ada beberapa kendala. Iya. Apa Bapak menyoroti apa begitu loh soal Bandara Noto Hadinegoro Jember ini Pak? Begini, Mbak. Jadi kalau di Bandara Noto Hadinegoro terhadap jumlah
masyarakat di Kabupaten Jember ini, kita punya masyarakat 2.532.000 orang. Iya, iya. Dan sekitar Jember ini ada Bondowoso, pinggirannya Bondowoso, pinggirannya Banyuwangi, pinggiran Probolinggo, pinggiran dari Lumajang. Ini nempel ke kabupaten kami. Iya. Kalau kita total pinggirannya jumlah itu lebih dari 4.200.000 orang jumlah. Ini konsumen dan produsen sudah ada. Sementara flight kita hanya dari Surabaya sampai ke Jember, tidak bisa langsung dari direct langsung ke Jakarta ya, Jakarta. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi di sini adalah pemerintah harus hadir, Mbak, membantu maskapai supaya tercapai okupansi. Baik. Ya, supaya tercapai okupansi. Bagaimana? Harus ada peran serta pemerintah menyisihkan APBD-nya, mensupport maskapai-maskapai ini, agar rutinitas bandara penerbangan bisa rutin. Betul. Kalau itu terjadi setiap hari, tentunya yang namanya investor melihat Jember ini sudah ada bandara. Kami punya lapangan golf, Mbak, di Jember, 18 hole yang belum ada di tempat lain, masih di sekitar wilayah tapal kuda kami. Hanya di Jember 18 hole, keren lapangan golfnya. Kalau ini kami sinergikan antara orang yang naik pesawat di Jember, nanti kita kasih voucher bisa keliling ke beberapa tempat wisata gratis. Betul. Kami combine dengan lapangan golf, nanti bisa main golf dengan diskon yang cukup untuk teman-teman yang dari luar. Tentunya yang main golf naik pesawat itu pasti orang-orang para pengusaha-pengusaha. Itu tarikannya. Jadi banyak hal yang bisa mereka lakukan di Jember ya Pak. Banyak sekali, investasi Pak. Bisa, perizinan Bapak permudah. Ya, Kemudian main golf, mereka mau happy dengan kolega, dengan teman-teman. Dan kami punya 3 shift nih istimewa yang akan kami canangkan di tahun ini. Yang pertama yang jelas sudah go internasional ya, seperti JFC, Jember Festival Karnaval. Ini ada di Jember satu-satunya pertama kali, ya, dan diakui seluruh dunia. Ini akan kami tempelkan kopi, Mbak Tika. Kopi kami akan canangkan Jember penghasil kopi robusta terbesar di Indonesia. Yang ketiga sigar, Pak. Sigar. Kami ajak curutu terbaik di sini di Jember ini. Sudah kita ekspor ke Kuba, ke Kuba, ke negara-negara maju lainnya. Itu dari Jember, Pak. Ini akan kita tempelkan produk-produk ini. Luar biasa. Kalau kita bicara mengenai potensi dari Jember memang luar biasa, Pak. Di samping pertanian, potensi sumber daya alamnya itu kita nggak bisa menutup mata, potensi tambang juga menjadi salah satu nilai plus. Bagaimana sih perhatian Bapak terhadap berbagai potensi sumber daya alam, utamanya tambang, Pak, yang ada di Jember, Pak? Kalau tambang di kita, ini tentunya tambang harus bisa bermanfaat pada masyarakat sekitar terutama. Tambang di Jember ini harus bermanfaat pada masyarakat sekitar. Apa dampak tambang, dampak lingkungannya? Orang kalau berusaha tambang di Jember, yang harus diperhatikan adalah mereka harus memberikan satu dampak lingkungan itu yang tidak berubah. Boleh melakukan penambangan, tapi jika itu berdampak kurang bagus terhadap masyarakat, penambangan itu jadi tidak perlu. Namun demikian, apakah memang tidak usah menambang terusan? Tidak juga. Kalau memang orang yang mau berusaha menambang sesuatu di Jember ini, dan itu manfaat pada orang banyak ya, secara benar ya, memanfaatkan itu baru kita harus pikirkan. Terhadap lingkungan tidak ada masalah, manfaat terhadap masyarakat banyak itu terpenuhi. Dan umumnya di kami ingin orang-orang yang ingin menambang itu melakukan sesuatu dulu, Mbak. Melakukan sesuatu, jangan sampai mau menambang nanti tidak dikembalikan penambangannya. Justru dibalik, mereka harus melakukan sesuatu dulu untuk pemerintah Jember, untuk masyarakat Jember sekitar tambang, dan masyarakat yang ingin berkesempatan bekerja. Itu dulu, lakukan dulu, baru kita melakukan tambangan. Tapi kalau itu tidak dilakukan, ini tentunya akan menjadi persoalan buat kita semuanya, gitu, Mbak. Wow, PR-nya agak banyak ya, Pak ya? Atau memang banyak, Pak? Cukup banyak, karena kemarin belum sempat dikerjain, gitu, Pak. Nanti di segmen selanjutnya, Pak Hendy, kita bicara mengenai beberapa program, utamanya program prioritas ya, Pak ya. Mungkin bagi Bapak itu nggak ada yang namanya program 100 hari, karena itu program senantiasa berkelanjutan, pasti gitu ya, Pak ya? Betul. Kami nggak punya program prioritas, karena semua prioritas. Semua prioritas, oke. Nanti akan kita kulik satu persatu, Pak Hendy. Tetaplah pemirsa di program Pemimpin Baru, Harapan Baru. Harapan untuk masyarakat umum, Mas ya, untuk bupati yang baru ini agar lebih baik dari yang kemarin, Mas. Harapan saya juga begitu. Dan bisa memperhatikan istilahnya masyarakat yang membutuhkan haknya. Contoh kayak infrastruktur, ekonomi,
dan sebagainya. Khusus untuk peternak dan petani, Mas. Mohon perhatiannya Bupati agar pupuk dipermudah, tidak kayak kemarin. Biar petaninya tidak kebingungan. Dan sesuai dengan harapan lah. Kalau ada istilahnya perhatian dari pemerintah. Khususnya saya pribadi sebagai peternak dan penjual sapi, mohon bantuannya, mohon perhatiannya untuk penyuluhan ke peternak agar produk sapi Jember lebih baik dari yang kemarin. Harapan ke depan ya kita mudah-mudahan Bupati kita dapat mendapat dukungan ya dari elemen manapun ya. Tentu saja mitranya di legislatif ya, tentunya mitranya juga bisa mendukung langkah-langkah beliau sehingga program-program beliau segera dilaksanakan. Nah, tentunya sebagai eksekutif Bupati juga harus bisa meletakkan prioritas yang benar ya. Prioritas yang benar. Khawatirnya karena banyaknya persoalan kemudian ingin semuanya segera diatasi, malah tidak sesuai dengan prioritas, misalnya begitu. Yang kepada masyarakat Jember, mari kita mulai berpikir seperti layaknya manusia di era modern ini. Semua saat ini berkesempatan mendapatkan informasi yang sama dari genggaman masing-masing. Punya kesempatan belajar dari genggaman masing-masing. Tinggal benar tidak pikiran kita itu. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Pemimpin Baru, Harapan Baru. Kali ini bersama Bapak Insinyur Haji Hendy Siswanto, Bupati Jember yang baru. Nah Pak Hendy, wow, banyak sekali aspirasi dari masyarakat, bukan hanya 1, 2, 3, mungkin A sampai Z. Ya. Artinya kita berbicara fakta yang ada di lapangan, menyangkut juga kesejahteraan masyarakat, menyangkut kelancaran mobilitas masyarakat dalam berusaha melakukan hal apapun. Bapak nggak ada program prioritas karena semua penting, semua perlu dan semua prioritas. Hal-hal apa aja Pak? Pemetaannya seperti apa? Yang kemudian nanti ke depan tidak ada program 100 hari karena ini akan terus menerus bagaimana? Ya, nanti ini kami ini sekarang kan yang perlu diketahui nih teman-teman semua, untuk teman masyarakat Jawa Timur utamanya, pemerintah provinsi, kawan-kawan pemerintah provinsi, Jember sampai hari ini masih belum punya APBD. Masih punya APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Belum punya kita. Artinya urat nadi kami itu ada di APBD, sedang dibahas. Seharusnya pemerintah daerah itu dengan ada penggantian pemerintah yang baru, pimpinan yang baru, APBD sudah tersedia, tinggal jalan saja. Nah itu Pak, ini yang kerennya di Jember di sini, kerennya nih. Itu ini seninya Pak. Seninya, ini kejadian hal yang sangat luar biasa, extraordinary di sini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dengan APBD belum punya. Kami lakukan semua paralel, Mbak, semua paralel ya. Paralel dengan angka dana APBD kami yang terbatas ya. APBD kami yang terbatas, tentunya kami harus melakukan prioritas utama yang bisa dinikmati semua masyarakat Jember. Baik. Langsung tuh, enggak usah nunggu 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, enggak, langsung dinikmati siapa semua. Nah, apa itu? Perbaikan jalan, Mbak. Saya akan memperbaiki jalan kami karena jalan yang di Kabupaten Jember ya cukup banyak yang harus diperbaiki, harus di-maintain ya. Ada perbaikan baru, harus ada perbaikan hanya beberapa tempat gitu. Itu panjangnya 1000 kilo, Mbak. Kenapa 1000 kilo? Itu memang itu yang harus dikerjakan. Sebenarnya memang masih kurang lagi, tapi itu jalannya memang masih aman-aman lah. Masih kita bisa tahan sampai tahun-tahun depan, 2 tahun lagi. Yang mendesak yang 1000 kilo itu yang 1000 kilo. Nah, 1000 kilo ini kenapa harus dikerjakan tahun ini secara langsung? Agar uang itu fokus, Mbak. Dan 1000 kilo itu harus selesai paling lama bulan Maret tahun depan. 1000 kilo. Selama mulai ada Kabupaten Jember ini berdiri sampai hari ini, belum pernah ada proyek namanya pekerjaan jalan 1000 kilo, belum pernah, Mbak. Baru hari ini. Dan itu harus bisa. Harus kita lakukan. Kenapa seperti itu? Enggak dicicil-cicil sampai tahun selesai gitu aja. Kami akan mengharapkan uang itu, uang anggaran untuk 1000 kilo itu Mbak Tika, itu bisa langsung berputar. Jadi ada multiplier efeknya, Mbak. Apa pertama? Begitu jalan dibagus, jalan semua,
orang, dan mereka harus kerjanya malam hari, tidak boleh siang hari. Kerjakan jalan harus malam hari. Baik. Saya ingin melayani masyarakat Jember karena saya diperintah sama masyarakat Jember untuk duduk di Jember ini menjadi pemimpin. Begitu mereka buat jendela, jalannya sudah mulus semua depannya. Pertama dapat, mereka dari orang-orang paling bawah sampai atas semua menikmati jalan itu. Yang kedua, seluruh tanah di kiri kanan jalan itu sudah diaspal, menjadi naik semua nilainya. Yang ketiga, Mbak, duit tadi yang banyak nilainya hampir 1 triliun untuk dibelanjakan itu, Iya, Pak, itu bisa langsung ada pergerakan ekonomi karena belanja material pembangunan maupun yang pekerjanya itu semuanya harus dibelanjakan di Jember. Sehingga nanti pasar-pasar akan bergerak semua, Mbak, uang itu. Karena memang pada bulan yang sama, kalau kita bagi dalam 1 triliun dibagi dalam sekitar 8 bulan selesai, Ya. itu sudah 110 miliar per bulannya, Mbak. Baik. Bayangin 110 miliar itu terus per bulan berputar di Jember. Iya. Secara cepat, bulan depannya ada lagi. Berputar di wilayah Jember ini aja, Mbak. Ini kan ada efek ekonominya akan berdampak di situ, Pak. Sangat. Nah, yang terakhir, Pak, yang kelima nih dampaknya. Jember sudah tidak seperti dulu lagi. Masyarakat akan melihat luar yang investasi, melihat ini jalan sudah bagus nih. Ini keren ini. Ya. Karena jalan ini kami akan yang 1000 kilo itu kami akan nyodok langsung menuju ke sasaran-sasaran wisata, Mbak. Oh, Tempat daerah-daerah wisata kan saya Iya, tempelkan iya, itu iya, jalan iya. itu semua. Gitu, Mbak. Nah, ini Baik. terbukanya ekonominya di situ, Mbak, nanti. Oke, jadi sampai daerah wisata juga diperhatikan ya Pak ya. Ya. Nah, kemudian terkait dengan kalau kita mencintai produk dalam negeri, teman-teman di UPD Kabupaten Jember juga Bapak himbau untuk mereka mencintai produk dalam negeri, otomatis masyarakat juga tidak mengesampingkan teman-teman UKM atau UMKM. Perhatian Bapak terhadap UMKM sendiri Pak di UMKM Jember? ini saya cinta banget dengan UMKM kita, Mbak. Ya. Teman, alhamdulillah UMKM di Jember ini terbesar di Jawa Timur. Ada 11.475 UMKM di Jawa Timur. Di Jember. Keren, Mbak. Alhamdulillah masih miskin semuanya, Mbak. Kenapa seperti itu? Karena kami sudah bisa membuat UMKM yang bagus, packaging yang bagus. Semua bagus, rasa bagus. Tapi terbatas yang mencintai itu kurang, Mbak. Makanya saya beli ini, salah satunya yang dorong UMKM itu. Harus cinta terhadap produk kita sendiri. Jadi kami nanti seluruh UMKM akan kami bikinkan satu produk knowledge, Pak, seperti buku, menu. Iya. Dan itu pemerintah harus hadir di depan Baik. untuk mempromosikan itu dengan biaya APBD. Oke. Kalau yang namanya UMKM suruh bikin promosi sendiri, Pak, tidak akan bisa hidup mereka. Gitu. Yang kedua, bagaimana masyarakat Jember wajib mau beli itu. Gitu Baik. dulu, Pak. Jadi potensi UMKM-nya melimpah, rezeki mereka pun juga nanti akan turut berkelimpah. Harapan kami segera seperti itu, Pak. Oke, luar biasa ini Pak Hendy. Nah, pemirsa pasti masih ada beberapa hal tentang beliau yang Anda belum tahu. Sesaat lagi ya, masih dalam program Pemimpin Baru, Harapan Baru. Iya pemirsa, Pemimpin Baru, Harapan Baru bersama Bapak Hendy Siswanto. Wah Pak, ini kita bermain tebak kata dulu. Bapak harus memilih salah satu ya Pak ya? Iya. Oke, siap ya Pak? Siap. Golf atau trail? Trail. Suka deh. Oh, oke. Kemudian traveling bersama keluarga atau belusuan bertemu warga? Belusuan bersama keluarga. Saya sudah menduga pasti itu jawaban yang akan Bapak sampaikan. Jadi sering Pak? Ya, saya bertemu sampaikan sama keluarga, belusukan dengan keluarga ini kenapa? Biar melihat realisasi yang sebenarnya, kondisi real di lapangan, bahwa kita ini masih ada yang masih kurang di sana. Kita ini sudah wajib bersyukur karena di bawah sana masih ada jauh di bawah kita. Gitu, Pak. Makanya sekarang sudah saya menjadi bupati ini, saya udah bilang sama keluarga, nanti kalau ada yang ulang tahun, saya pas ada di mana, ya sudah di situ acara ulang tahunnya. Kalau saya ada di gunung, datanglah kamu di gunung semua, ulang tahun di sana. Asik ini. Ternyata keren nih, Mbak. Ini keren ini, asik ini gitu, Mbak. Benar-benar menyatu dengan alam, Ya, gitu ya gitu, pastinya. Mbak. Pak, kita bicara mengenai tokoh inspiratif, begitu ya. Ada loh Pak yang menilai atau beberapa penilaian, Bapak itu mirip Pak Prabowo Subianto. Ya pastilah, sama lakinya. Atau jangan-jangan ini Prabowo Subianto dari Jember ya? Terus Bapak pakai maung pula. Waduh, udah bagai apa tuh? Pinang dibelah dua ya Pak? Iya. Gimana Pak? Kita bicara soal tokoh inspiratif. Ya. Siapa sih yang menginspirasi Bapak hingga sampai saat ini? Saya terus terang tokoh inspiratif itu sebenarnya hanya ibu saya. Karena ibu saya, kami tidak punya saudara di mana-mana ini yang sampai saya menjadi seperti ini.
yang saudara pejabat, kami tidak punya satupun saudara pejabat se-Indonesia ini. Jadi kami betul-betul orang bawah, Mbak. Ilmu yang diberikan itu dari ibu saya, orang tua saya. Tidak ada lain. Di samping kami kuliah, ya cari kuliah begitu-begitu saja dan menambah sedikit. Tapi yang paling tidak bisa kami bandingkan dengan yang lain hanya ibu saya saja, Mbak. Gitu, Kalau Mbak. tadi sempat di segmen-segmen awal Bapak mengatakan bahwa orang tua Bapak itu memberi petuah kita berbagi itu nggak usah eman, begitu ya kalau orang Jawa bilang. Itu dari orang tua Bapak kepada Bapak. Ya. Bapak sampaikan juga itu kepada anak-anak, kepada keluarga, dan sekarang Bapak sebagai orang nomor 1 di Jember, Bapak Betul. sampaikan kepada teman-teman di UPD. Ya, saya sampaikan begini ke teman-teman, bahwa Indonesia ini punya kata bahasa yang hebat. Kata bahasa kita ini terima kasih. Lakukan tuh terima kasih yang sebenarnya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Oh, itu maksudnya. Terima, kamu terima, kasihkan lagi. Terima, kasihkan lagi. Gitu. Iya. Kalau bisa lipatkan kasihnya tadi. Nerimanya berapapun, ya kasihnya lebih dari itu. Mbak, saya udah usia 59 tahun, mau 9 tahun. Saya katakan ini untuk siapapun juga nih. Siapa yang mendengar ke JTV yang hebat ini, ya, bahwa sodako memberi kepada siapapun, Mbak, memberi pada siapapun. Apalagi yang paling tepat lagi, yang memberikan pada yang membutuhkan, lebih keren lagi. Tapi memberi pada siapapun, tidak akan pernah kurang apa yang kita miliki, Mbak. Memberi, terima kasih, terima kasih. Lakukan itu secara kafah yang sebenarnya, ya. Baik. Gitu. Tergantung, nggak usah mikirin ini ikhlas, nggak usah, Mbak. Kita ikhlas nggak tahu, yang tahu tuh Gusti Allah, ya Allah. Kita nggak ikhlas juga nggak tahu, udah kasih aja sudah, gitu, Pak. Oke, luar biasa. Siap. Ini juga menginspirasi tidak Iya. hanya keluarga besar Bapak, Ya. tapi juga ini bukan hanya masyarakat Kabupaten Jember, tapi juga Jawa Timur, Ya. bahkan Indonesia. Ya. Dari seorang Bapak Insinyur Haji Hendy Siswanto, selamat sudah dilantik, sudah sertijab sebagai Bupati Jember. Apa sih yang mau disampaikan kepada masyarakat Jember tercinta khususnya? Kepada masyarakat Jember tercinta, saudaraku semua, kemarin kami sampaikan bahwa Jember wis wayai benahi Jember. Kita sudah masuk sekarang. Bukan wis wayai benahi Jember saja, tapi saat ini Jember wis wayai bangkit. Terus apa yang harus kita lakukan? Saya berharap teman-teman warga Jember terus optimis bahwa kita tidak seperti ini. Kita bisa bangkit dan kita bisa hebat dalam waktu sekejap. Caranya bagaimana? Kita harus menjadi satu tim semuanya, khusus teman-teman birokrasi jadi satu tim. Teman-teman stakeholder yang ada di Kabupaten Jember, mari kita bersama-sama berikan bantuan pada pemerintah daerah yang selama ini tidak dilakukan apa-apa, ya. Teman-teman masyarakat luas, masyarakat di Jember semuanya, ayo kita bekerja. Kita punya lahan yang terbuka, lakukan budidaya apapun bersama kami. Teman-teman UMKM, bersinergilah dengan kami. Pemerintah terbuka untuk itu. Tidak ada biaya, mari bersama-sama kita pikirkan bagaimana biaya modal itu tadi. Teman-teman perguruan tinggi, jangan lupa di Jember perguruan tinggi banyak nih. Bantu kami. Teman-teman mahasiswa yang jumlahnya puluhan ribu di Kabupaten Jember, ayo. Jember sekarang butuh kalian semuanya, bukan saya. Jember butuh kita semuanya. Mungkin itu, dan saya yakin kembali nanti 1 tahun lagi, saya tunjukkan insya Allah Jember akan segera pulih dari keterpurukan ini. Luar biasa Bapak. Selamat memimpin Kabupaten Jember, selamat kasih. mengemban amanah rakyat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya, Ya. Pak Hendy. Terima Dan- kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami. Mungkin masih ada yang mau disampaikan. Ya, ada sedikit satu kepada kali lagi masyarakat. kepada masyarakat Jember, kepada masyarakat Jawa Timur, kepada masyarakat Indonesia semua. 100% JTV, TV-nya Wong Jawa Timur. Keren terusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Insinyur Haji Hendy Siswanto. Iya pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dalam program Pemimpin Baru Harapan Baru di Kabupaten Jember bersama Bupati Jember terpilih Bapak Insinyur Haji Hendy Siswanto. Saya Tika Subandi. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa.